Presiden Soekarno ditodong pistol sosok jenderal saat tanda tangan Super Semar, ini faktanya. Peringatan penerbitan surat perintah tanggal 11 Maret kembali membawa kenangan tonggak sejarah lahirnya Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Super Semar ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada tanggal 11 Maret tahun 1966. Surat ini berisi mandat dari Soekarno kepada Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat untuk mengamankan pemerintahan karena terjadinya ketidakstabilan situasi politik buntut peristiwa gerakan tanggal 30 September tahun 1965 atau G30 SPKI. Sejak Super Semar terbit, Soeharto mengambil alih kekuasaan. Sebab ia menafsirkan, surat sakti tersebut menjadi alat legitimasi suksesi kepemimpinan negara dari Soekarno untuk dirinya. Super Semar dianggap sebagai penyerahan mandat kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto. Sementara bagi Soekarno, surat itu adalah perintah pengendalian keamanan, termasuk keamanan dirinya selaku presiden dan keluarganya. Soekarno pun pernah menekankan, surat itu bukanlah transfer of authority. Namun salah satu jenderal yang membawa Super Semar dari Soekarno yang berada di Istana Bogor ke Soeharto di Jakarta, berkesimpulan Soekarno telah menyerahkan kekuasaannya. Adapun jenderal yang menganggap Super Semar sebagai pengalihan kekuasaan adalah Brigjen Amir Mahmud yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kodam Jaya. Amir Mahmud menjadi satu dari 3 jenderal suruhan Soeharto untuk menghadap ke Soekarno. 2 jenderal lainnya adalah Brigjen M. Yusuf dan Maijen Basuki Rahmat. Namun di balik kisah jenderal-jenderal suruhan Soeharto, ada kabar beredar yang menyebut Soekarno berada dalam tekanan saat menyerahkan Super Semar. Bahkan Soekarno disebut diancam sehingga terpaksa menandatangani Super Semar. Hal tersebut diungkap oleh Soekardjo Wilardjito, ajudan Soekarno. Ia memaparkan kisah itu setelah rezim Soeharto jatuh pada tahun 1998. Dalam catatan Kompas, Soekardjo mengatakan Maraden Panggabean merupakan jenderal Angkatan Darat keempat yang menjadi orang suruhan Soeharto untuk mendapat surat mandat dari Soekarno. Saat menghadap Soekarno di Istana Bogor, Maijen Basuki Rahmat, M. Yusuf, Brigjen Amir Mahmud, dan Maraden Panggabean disebutnya sudah siap membawa map berisi dokumen Super Semar yang disusun oleh Alamsyah dan diketik Ali Murtopo dari Badan Pusat Intelijen. Menurut Soekardjo, Basuki Rahmat dan M. Panggabean menodongkan pistol FN-46 ke arah Soekarno sambil meminta Presiden Soekarno segera menandatangani surat tersebut. Akhirnya karena di bawah todongan pistol dan risiko terjadinya pertumpahan darah, Soekarno mengalah dan bersedia menekan Super Semar. Namun cerita soal penodongan pistol ini menimbulkan perdebatan. Apalagi mengingat saat itu Soekarno berada di Istana Negara yang terdapat pengamanan ketat, termasuk pasukan Cakrabirawa. Tudingan Soekardjo juga dibantah oleh Maraden. Ia mengaku tidak ikut menghadap Soekarno. Maraden menyatakan dirinya berada di Markas Besar Angkatan Darat di Jakarta saat penandatanganan Super Semar.